Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Sebelum renungan ini saya sampaikan, marilah kita menerima firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus 4 ayat 3-6 yang demikian firman Tuhan. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Demikian firman Tuhan. Adapun judul renungan pada pagi hari ini yaitu kemuliaan Kristus menerangi umat menghadapi kenyataan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia memiliki angan-angan dan harapan, tetapi juga manusia diperhadapkan dengan kenyataan dalam hidup ini. Ada kalanya apa yang menjadi angan-angan dan harapan manusia sama dengan kenyataan yang ada. Di sisi lain, sering sekali kenyataan yang diterima berbeda dengan angan-angan dan harapan yang ada dalam hati manusia. Tentu saja ketika kenyataan yang ada sama dengan angan-angan dan harapan, maka manusia akan bersukacita dan mudah dalam menjalaninya. Berbeda jika antara angan-angan harapan tidak sesuai bahkan bertolak belakang dengan kenyataan, maka sulit bagi manusia untuk menjalaninya. Sebagai contoh kehidupan sehari-hari. 1. Ketika kita mengharapkan anak kita memiliki prestasi yang baik di sekolah, tetapi anak kita justru kurang berprestasi, bahkan tidak berprestasi, apa yang akan kita rasakan dan kita lakukan? Mungkin kita akan merasa kecewa, bahkan malu pada guru anak kita ataupun teman kita, memarahi anak kita dan menekan anak kita secara terus-menerus supaya belajar dengan giat. Yang kedua, dalam pekerjaan kita mengharapkan segala sesuatunya dapat berjalan dengan lancar. Dalam dunia kerja, nyatanya banyak tantangan dalam melaksanakan pekerjaan kita. Tidak jarang kita kehilangan semangat dalam bekerja, melakukan pekerjaan dengan setengah-setengah, bahkan meninggalkan pekerjaan kita. Yang ketiga, kita mengharapkan bahwa di dalam pelayanan yang kita lakukan di gereja, pelayanan kita dapat diterima dengan baik oleh semua dan berjalan dengan lancar. Kenyataannya, pelayanan kita menuai kritikan. Tidak semuanya mendukung, kendala dan tantangan kita temui, dan sebagainya. Terkadang hal tersebut menjadikan kita kehilangan semangat, bahkan meninggalkan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu kita sadari bahwa segala sesuatu tidaklah terjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Tuhan tidak menjanjikan segala sesuatunya berjalan tanpa kendala, tetapi Tuhan menjanjikan penyertaan kepada setiap orang yang setia kepadanya, supaya orang-orang yang setia kepadanya dapat menang dalam pergumulan hidupnya.
Rasul Paulus adalah salah satu rasul yang banyak memiliki peran penting dalam jemaat Tuhan. Dalam menjalankan tugasnya, ia menjumpai banyak sekali tantangan, ditentang oleh rasul-rasul yang lain, dipertanyakan kerasulannya, medan pelayanan yang cukup berat, kondisi jemaat yang memprihatinkan, dan sebagainya. Tidaklah mudah bagi Paulus dalam menjalankan tugas pelayanannya, tetapi kenyataan yang ada tidak menyurutkan semangat pelayanannya. Rasul Paulus menyadari siapa dirinya di hadapan Allah. Paulus sadar bahwa dirinya tidak layak di hadapan Tuhan karena masa lalunya yang memusuhi Kristus. Rasul Paulus juga sadar bahwa dirinya menjadi rasul itu oleh karena kemurahan Tuhan yang diberikan kepadanya. Rasul Paulus dapat menghadapi kenyataan yang ada oleh karena ia menemukan dan merasakan kemuliaan Kristus dalam hatinya. Dalam ayat 6 ia mengatakan, "Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus." Hal ini dikatakan oleh Rasul Paulus untuk memberitahukan pertama kalinya ia menemukan dan merasakan kemuliaan Kristus. Ketika ia berjalan ke Damsyik, ia dijumpai Tuhan Yesus sehingga mengalami kebutaan selama 3 hari lamanya. Dalam kebutaannya inilah ia merasakan kemuliaan Kristus sehingga ia bertobat. Ia menemukan dan merasakan kemuliaan Kristus yang merubah arah kehidupannya. Ia yang dulu gigih membasmi pengikut Kristus, kini menjadi pelayan Kristus yang setia. Paulus menemukan dan merasakan kemuliaan Kristus dalam perjalanannya ke Damsyik. Lalu bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menemukan dan merasakan kemuliaan Kristus? Kita dapat menemukan dan merasakan kemuliaan Kristus melalui karyanya dalam hidup kita dan juga melalui kitab suci. Ketika kita meyakini dan mempercayai bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber kebenaran tentang Allah, maka kita tidak akan binasa. Yang dimaksud dengan binasa adalah kalah atau tidak mampu menjalani hidup sehingga langkah kita melenceng dan kehilangan keselamatan yang dari Tuhan. Oleh sebab itu, rasakanlah karya Tuhan Yesus dalam hidup kita dan dalam kesaksian Alkitab, supaya kita semakin menemukan dan merasakan kemuliaan Kristus. Kita akan dimampukan menghadapi kenyataan hidup. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.